Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Mohon maaf yang duduknya tidak nyaman, yang duduknya di belakang, ya. Ya salah Anda datang terlambat, bener tuh. Nah. Oh, dari 10:30, Masya Allah, tabarakallah, ya. Ya, Ibu Bapak, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pelita hidup kita. Itu ya yang akan kita bahas pada siang ini. Bentar. Ibu bapak, manusia itu dibentuk. Jadi kita ini semua dibentuk. Ibu-ibu kan di sini saya lihat sarolehah banget. Ibu ini solehah dibentuk. Bapak-bapak soleh dibentuk. Jadi nggak ada orang yang jadi apapun kecuali ada programnya, ada prosesnya, ya. Nah, yang membentuk saya dalam arti karakter ya, karakter, sifat, tabiat, itu banyak faktor. Tapi dari sekian banyak faktor, karakter kita, sifat kita, tabiat kita itu dibentuk oleh 3 hal. Ya, kan kita lagi cerita tentang bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai role model, ya, akan jadi pelita kehidupan kita. Nah, jadi manusia itu punya sifat, punya karakter, punya tabiat. Di sini tuh ada orang yang tabiatnya baik, rada sempit sedikit ngageser. Ibu, aya oge nu kieu. Jadi begitu ada yang lain teh, tas kadiekeun, tas kadiekeun. Ada juga yang geser teh geser. Ibu sini. Aya oge nih tas kadiekeun kayak diuk ke di dieu. Ibu tipe yang mana? Ibu tipe nu oh karunya eta si ibu duduk ke menit teh enakeun geser atuh kamu saeutik. Sok we maneh. Nah, aya nu kitu. Ayanya. Aya eta teh. Cek panitia teh, "Ayo Bu, ngageser. Aya nu bari baud, geser pinuh kieu naon sih?" Aya oge nu tetep ngageser. Enggak, tabiat Anda teh beda-beda. Ya. Aya nu bawa makanan teh, "Bade Bu." Aya nu bae we. Nah, teu mawa atuh. Beda-beda kan tabiat? Iya. Jadi bae udah orang lapar lohor candahar. Kieu. Suganda tuh nawaran henteu. Permen we sorangan. Ayo oge anu mangga Bu ya. Oh, kita ini punya karakter, punya sifat, punya tabiat. Kabayang ini orang segini banyaknya, ya, entah berapa ribu ini yang hadir, saya berani jamin tabiatnya, sifatnya, karakternya beda-beda gitu. Cara iya we, cara nanti aya nu kipas nanti digedein supaya temennya dapet. Aya oge bae we. Aya nu weng ame batur ka bagian aya nu embung urang mah capek. Iya. Oke ya Bu ya Pak ya. Nah, jadi manusia itu terbentuk tidak ujug-ujug. Nah, ternyata para pakar, para ulama, para ahli mengatakan
manusia itu dibentuk oleh 3 hal. Satu, dengan perkataan. Dengan apa, Bu? Dengan omongan. Jadi kita ini dibentuk dengan omongan yang sering kita dengar. Maka kita bicara itu kudu benar. Ayo nak belajar, anak mamah mah pinter, soleh, bager. Ayo belajar, diulang, ya gitu. Ibu dulu kecil begelis, sholat atuh, teteh sholat atuh, diulang. Akhirnya ya boleh jadi Anda sholat sekarang ini dari pengulangan yang dulu waktu kecil. Kan dulu mah Anda tipe melawan orang tua. Misal ayeuna we udah mulai tekun taat ketika usia 38 tahun. Nah, jadi manusia itu dibentuk dengan omongan. Nah, makanya kalau kita ingin punya karakter bagus, sering-sering dengar omongan yang baik. Sering-sering dengar omongan yang bagus. Kalau yang masuk ke telinga kita tuh kebaikan. Ya semoga seburuk-buruknya kita nanti yang dominan adalah kebaikan. Nah, saya kasih contoh. Andai di gelas ini air teh. Ini air apa? Bening. Makanya air teh hari kamu. Nah, ini air bening. Andai ini isinya air teh. Saya siapkan 1 galon. 1 tetes. Lama-lama di gelas ini yang tadinya air teh pelan-pelan berubah. Kalau air 1 galon itu udah masuk ke sini, percaya ke saya, dia jadi bening. Ya enggak? Mungkin pikiran kita teh kotor, hati kita teh kotor, tapi yang sering kita dengar tuh nasihat. Mirip di otak saya, di hati saya tuh sebut saja kotor kayak air teh, tidak bening. Tapi kalau tiap pagi terus dijejali pelan-pelan, semoga hati dan pikiran saya teh jadi bening. Nah, makanya manusia itu dibentuk pertama dengan nasihat, dengan omongan, gitu. Nah, ini yang dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 18. Surat apa? Az-Zumar ayat 18. Ya. Az-Zumar ayat 18. Sudah ditemukan? Oh, belum. Sok. Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula. Orang yang mendengarkan nasihat. Nah, jadi mendengarkan nasihat itu akan membentuk kepribadian kita. Jadi yang namanya nasihat itu enggak sekali, Pak, Bu. Diulang. Az-Zumar ayat 18. Karena masih ada yang berkutat di daftar isi. Az-Zumar. Jawab pang depan jadi masih di daftar isi. Nah, aku mah orangnya kayak cuek tapi nggak tegaan. Nyatu katingaliki masih di daftar isi. Urang geus ka mana manehna di daftar isi. Nah, Az-Zumar jeung nu pangpayuna di Gusti Allah. Az-Zumar estong yang serikeun. Nah, Az-Zumar ayat 8 sudah ditemukan. Nah, sok atuh ya. Ada yang masih di daftar isi, Pak? Nah, Az-Zumar alladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengarkan nasihat. Dengerin nasihat. Mata kita ini dibentuk oleh nasihat yang diulang. Mata Bu, Pak, nasihat mah disampaikannya tong bosen, diulang-ulang aja. Jangan bosen gini, teteh sholat atuh. Walaupun anak kita belum sholat, teteh sholat bager. Sholat. Mudah-mudahan kita masih hidup, dia ngikutin omongan kita. Tapi saya ingin tanya, ada enggak omongan orang tua baru ditaati, diturutin setelah orang tuanya enggak ada? Ada, Bu.
orang yang gini, Pak Aam, saya mah kalau Pak Aam ceramah di mana pasti saya datang selama saya ada waktu. Saya ingat sama omongan ibu saya almarhum, ibu saya mah sok ieu, ngaos atuh neng ka Pak Aam. Ngaos atuh neng ka Pak Aam. Mamah ge Pak Aam di mana sok ngaos. Ngaos atuh neng Pak Aam. Nah, harita dia bilang, saya teh lagi usia kuliah gitu. Hati saya ngomong kieu, naon sih Aam gitu. Pak Aam, naon sih gitu. Ibu nate pupus meninggal, Bu. Nah, sekarang dia merasa sering terngiang-ngiang, sok ngaos. Matak maneh nama mun bukan Pak Aam tara datang. Itu salahnya. Padahal ngaos mah ek Aam, Iim, Uum, Oom, Iim, bener teu? Mun Aam Amiruddin di kopeah, mun Aam Amalia di hijab. Pastina. Karena Aam mah Pak nama unisex. Kumaha ujungna mun Aam Amiruddin di kopeah. Mun Aam Amalia di kerudung. Mirip Yuyun, Yuyun Wahyudin kumisan. Yuyun Yulianingsih di hijab. Nah, itu namanya nama unisex. Kan baju juga ada unisex ya, laki per. Jadi aku teh kadang-kadang nggak suka dengan nama Aam. Sebab sok ngaliek neng Aam, lain kata. Dulu kecil geuleuh teh. Tapi kan ya gitulah ya. Balik ke yang tadi saya lagi cerita apa, Pak? Manusia ku nasehat. Jadi ada si teteh sekarang pengajian, dia bilang, Pak Aam, saya mah kalau ada waktu pasti saya datang. Suka terngiang-ngiang ibu saya ngomong, sok ngaos atuh neng, ngaos atuh neng. Jadi dengar sayang, kita tuh jangan bosan mengulang. Bisa pengaruhnya sekarang, maybe mungkin pengaruhnya justru kita setelah tidak ada. Tidak sedikit orang yang baik karena omongan dan orang yang ngomongnya itu sudah tiada. Iya. Tidak sedikit ya. Suami ketika diomongin ku istrinya nggak nurut. Ayah teh atuh kudu bager, tong gampang ngambek, harus dermawan, harus setia ku istrinya teh. Dah nggak nurut atuh. Nggak nurut. Nah, ketika istrinya sudah wafat, dia menikah. Jeung istrina nu anyar mah nurut, soleh, bager, teu gampang ngamek. Karena yang terngiang dari kalimat almarhumah istrinya, ayah kudu bager atuh. Nah, jadi Bu, nasehatin suami Anda. Mudah-mudahan sebelum Anda wafat, suami Anda soleh. Tapi sekiranya ibu pondok umur, semoga suami ibu soleh dengan istrinya yang baru. Naon ari kamu? Ieu teh jariyah. Kalaka bager solehah ieu teh jariyah. Ibu mah anteng we di alam barzah. Dapat pahalanya ngalir. Anda mah ongkoh hayang ngaji dinasehatan kalau nggak ngerti saya mah. Ongkoh cenah pengen dengar nasihat. Ari dinasehatan nah gitu ya Pak. Jadi apa Bu? Geuleuh ku contona cenah. Contoh mah kumaha saya we. Nu penting Anda ngerti omongan saya. Jadi ke anak, ke mantu, ke suami, ke istri, ulang kata-kata itu. Kenapa? Manusia itu dibentuk dengan omongan. Terus gitu. Ada satu istilah yang bagus dalam bahasa Sunda. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, ini susah di Indonesia kayaknya. Cikaracak, tetesan. Air yang menetes, satu tetes, batu yang begitu kokoh, keras, Anda tahu nggak? Bisa ada cekungan dengan terus. Nah,
kita ini dibentuk oleh nasihat, kita ini dibentuk oleh omongan. Maka biasakan kita alladzina yastami'unal qaul, surat Az-Zumar ayat 18. Orang yang mau mendengarkan nasihat, lalu setelah mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsana, dia lakukan, dia amalkan pelan-pelan yang dia bisa. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal, mempunyai fikir. Jadi Bu, kita dibentuk pertama oleh omongan, oleh nasihat. Makanya Ibu, Bapak hadir ke sini itu ingin memahat kepribadian kita. Ya. Nah, jadi biasakan dengar yang baik. Dan kita ini Pak, kalau ngomong sama anak itu harus yang baik-baik. Yang baik, walaupun kita lagi kesel, yang baik. Anak teh main, banyak tara belajar. Coba yang baik ngomong teh. Aa belajar atu a supaya a teh jadi orang yang berilmu ya. Kamu teh main wae. Kamu teh mau jadi presiden? Gitu. Mau jadi presiden belajar atuh tong main wae. Ulah kieu. Main we. Mau jadi preman Cimahi? Jadi didoakan jadi preman apa? Kenapa harus teh main wae atuh? Kamu teh mau jadi presiden? Mau jadi menteri? Mau jadi menterinya, jadi presiden, jadi ulama, jadi orang berilmu, belajar. Main we. Tak gitu Bu, marah nanti kudu positif. Yang jadi preman Cicahum. Kenapa? Kudu ngomong teh jelek gitu loh. Ngomong yang bagus, karena omongan kita adalah doa. Jadi satu, manusia dibentuk oleh perkataan. Yang kedua, manusia dibentuk oleh pembiasaan. Tadi mah perkataan kan, dengar. Nah, yang kedua adalah pembiasaan, ya, pembiasaan. Ini dijelaskan di surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Jadi kita ini dibentuk oleh pembiasaan. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan. Ya. Nah, kita dengar nasihat. Tadi di ayat yang saya sebut surat Az-Zumar ada kalimat alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsana, mengikuti, mengamalkan. Nah, jadi kalau manusia itu dibentuk oleh ayat 33 masih berselisih 18 tilu 18 tilu. Fussilat ayat 33. Daerah iya ya no. Sama, masih di daftar isi. Ya, sudah ketemu sekarang? Alhamdulillah ya. Nah, Fussilat ayat 30. Ternyata Bu, waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Ucapan yang paling bagus. Nah, jadi ngomong kita kudu bener. Orang yang menyeru pada kebaikan, wa amila solihan, dan melatih diri dengan amal soleh. Jadi manusia itu dibentuk dengan pembiasaan, dengan latihan. Ibu, kenapa Ibu bisa hadir di sini? Ya Anda terlatih datang ke pengajian. Kalau nggak terlatih mah dia teh mau masuk teh kieu aya naonna aya tukang sulap atau karena dia belum pernah ke masjid, pas tinggal itu apa-apaan itu ya Allah. Kenapa? Karena belum biasa. Kalau udah biasa mah dah tuh Bu, saya juga bisa lihat Anda yang sudah biasa ke majelis taklim mah set langsung kek plak kuasai medan. Itu orang terbiasa. Orang yang belum biasa mah asup teh rengkog keluar gitu apa ya. Terus mun aku di depan takut ditanya, mundur deh ke belakang. Terus
Beda orang yang udah biasa mah set 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 cak set amankan keur besti genep didinya set amankan keur besti pas aya nu datang kieu teh ya, teh kosong nuju di ditu teh padahal masih di soreang keneh kamu teh tadi nuju di luar emang di luar kan di soreang besti. Aku yakin dia terbiasa. Orang yang belum biasa mah apa ya? Bahkan aya wih deui we. Nah, lihat jamaah segini teh mentalna teh ciut. Ya, balik deui tah. Jadi Bu, setuju nggak manusia itu tergantung pembiasaan? Saya lihat ya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, Anda mah rutin tahajud. Tapi walau alam aslinanya di antara ibu dan bapak, Anda kok bisa bangun jam 3, setengah 4 ketika orang-orang masih tidur lelap? Kok Anda bisa gitu bangun jam 3? Kok Anda bisa bangun jam setengah 4? Saya yakinnya Anda sudah jadi segala itu kudu dibiasakan. Makanya saya sering berulang-ulang mengatakan, kadang hidup mah tidak langsung ideal. Tahajud Anda tidak perlu langsung ideal. Kalau misalnya sekarang adzan subuh jam 4:30 misalnya, Anda belum terbiasa, udah bangun teh jam 4 saparapat. Jadi ke adzan subuh kan cuma 15 menit. Minimal Anda witir. Dah gitu. Udah rutin bangun jam 4 saparapat, pundurin jadi jam 4. Nah, sudah mulai ditambah lagi. Percaya ke saya, dengan perjalanan waktu diulang. Nanti teh di tubuh kita ada yang namanya alarm biologis. Jadi alarm biologis itu tidak perlu pakai alarm jam. Alarmnya teh ada di tubuh kita. Ya? Gitu. Tapi kalau di tubuh kita belum ada alarm, walaupun alarm tarik sa RW denger, dipareuman deui saudara. Kring, plak, udah tidur dah. Kenapa? Karena belum kalau sudah terbiasa mah alarm Anda teh belum bunyi, Anda sudah bangun. Bangun jam 3 kurang semenit, begitu bangun kring, tep, dan Anda sudah cenghar. Tapi saya yakin itu hanya terjadi dengan proses pembiasaan. Matak Bu, Pak, kalau untuk dibiasakan teh emang tidak selamanya langsung ideal. Anda yang belum biasa baca Quran, lah tong gagayaan one day one juz, putus asa loh. Wah, ngegolepak gitu kan, one day one juz. Bagi one day one juz mah untuk yang expert, yang udah advance banget gitu. Hari orang yang baru biasa mah one day one ayat. Naon gagayaan one day one juz. One day one juz mah kalau udah terlatih, Anda kakara ikro genep tamat. Bu, latihan aja saayat, ba'da sholat teh saayat, after sholat, saat ba'da sholat saayat. Assalamualaikum wirizikir, ta'awud bismillah, alif lam mim, shadaqallahul azim. Yang serikeun bae weh. Bae weh, bener nggak? Nah nanti asar dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaq. Shadaqallahul. Kan yang penting mah terus, yang penting istiqomah, ya. Bu, Pak, Anda pikir kalau Anda mau jadi pelari maraton langsung 5 kilo paeh 5 kilo ya, Anda nggak pernah olahraga, jalan we heula lah ngulilingan rumah puter ya. Nah nanti jalan cepat, nanti
lari pelan-pelan per 100 meter jalan lagi, lari lagi. Percaya ke saya, rutin Anda bisa ikut maraton 10 kilo, maraton 20 kilo, apapun kudu terlatih lah, kudu terlatih ya. Surat apa Bu? Nah, yang ketiga adalah role model. Role model, role model, role. Udahlah keteladanan liur. Jadi yang pertama apa Bu? Perkataan. Dua apa Pak? Yang ketiga keteladanan. Bahasa barudak ayeuna mah role model. Nah, jadi gini Pak Bu, ternyata manusia itu dibentuk tetap kudu ada model. Gitu. Kudu ada contoh, kudu ada teladan. Nah, biasanya teladan ini kadang lebih mujarab dari omongan. Walaupun memang harus terpadu gitu. Contoh, di rumah nih, ibu punya anak perempuan. Ibu tos pasang sajadah. Ibu udah pakai mukena. Teteh anak mama cantik solehah, wudu, sholat jeung mama. Ibu nate tos nganggo kena sudah pakai sajadah, itu lebih mujarab dibanding dengan ibu masih pakai baju daster terus nyarane kieu, neng sholat bager sholat tapi indung nate kieu we. Ari mama kamu heula Bu. Jadi butuh model, role model itu penting, ya. Itu model lah gitu, ya. Nah, bapak-bapak, ini ada penelitian ya. Nih bapak-bapak, bapak kalau suka ngebantuan istri di rumah Pak, bapak teh henteu gengsi misalnya, karena di rumah nggak ada asisten rumah tangga, istri keur nyuci piring, ku bapak dibantuan, ya. Aya istrikaan ku bapak diistrika, aya cucian walaupun akhirnya bolong. Nah, aya cucian ku denger Pak sayang, mun Anda jadi suami seperti itu, kalau bapak punya anak laki-laki, percaya ke saya, anak laki-laki bapak kalau nanti jadi suami dia akan melakukan hal yang sama. Dia bakal ngebantuan ke istrina, ya gitu. Ayah suami nu kalau belanja istrina belanja ya gitu langsung disambar gitu, sini ku ayah. Nah, engke kalau anak kita cowok laki-laki ikhwan, kita biasa gitu ke istri. Maka kalau dia punya istri, lihat istrinya bawa ini teh, sini sama ayah gitu. Istrina kieu santai we, suamina gitu. Wah, kesangan atuh. Yo beas, yo minyak, yo kesangan kan gitu. Jadi Pak, anak kita jadi apa teh Pak? Itu tidak bisa lepas dia lihat kita Pak ke istri kita tuh gimana gitu loh. Jadi kalau bapak itu kan ada bapak-bapak nusok ningali istrina rarieueuh apa dibantuan. Tapi ayah bapak-bapak nu eta istrina jabang ngagendong budak teh dua di dia digendong ngepel. Bapak nama kieu we. Nonton we gitu. Cuma kieu budak teh arogan pisan. Kabayang tuh istrina ngagendong budak di yo ngepel ya. Sugan atuh si bapak teh udah mah keun atuh dipel mah ku papah we. Nah, atau sini anak-anak henteu ya mah kalau kaki we cuma kieu budak teh ogo. Suami ibu gitu henteu. Alhamdulillah bapak, alhamdulillah bapak lolos. Nah, jadi artinya kalau kita ini apa ya melakukan hal itu secara tidak langsung ditangkap tuh oleh anak kita, masuk dalam memorinya karena bapaknya jadi role model gitu loh ya. Nah, dengan demikian manusia itu dibentuk oleh keteladanan. Nah, makanya kita
punya model yang sangat indah. Nah, model mah kudu bagus. Ini model butut. Nah. Jadi model mah kudu ideal. Ya. Maaf ya. Ibu pernah nggak lihat baju dipakai oleh model? Pasti ideal. Tingginya segini, badannya segini. Matak ibu teh kabita, ih alus, beli tah. Pas dipakai teh, nah sayang beda body. Beda body. Jadi ulah nyalahkan baju, dasar baju butut. Punten, body ibu nu butut. Jadi ibu demi Allah aku nggak body shaming. Kia cenah body shaming tuh. Gini, saya ingin cerita. Jadi model mah kudu ideal. Ya. Matak, oh dipakai tuh ku model. Maka model mah kudu ideal. Sehingga jadi contoh, aku mau pakai seperti itu. Bahwa ku Anda dipakai jadi butut kan bukan salah model. Salah nu make, bener tuh. Nah, gitu. Jadi model mah kudu sempurna. Nah, kita ini punya role model, punya model yang sempurna, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan di Al-Ahzab ayat 21. Ya. Surat apa? Ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi Bapak Ibu sudah nulis berapa surat dari saya? 1 Az-Zumar 18, 2 Fussilat ayat 33, 3 Al-Ahzab ayat. Nah, saya bilang model mah kudu ideal. Kudu ideal. Kenapa? Ya karena kita akan menjadikan dia role model, contoh bagi kita. Nah, ibu bapak yang susah dalam hidup, kalau saya jadi ayah, menjadi role model bagi anak. Kalau saya jadi guru, role model bagi murid saya. Kalau saya jadi pimpinan yang susah, gimana saya jadi role model untuk anak buah saya gitu loh. Jadi kita ini pasti menjadi teladan untuk orang di sekitar kita. Makanya jangan main-main dengan ucapan dan perilaku. Karena itu ada yang melihat kita. Dan dengar ya, makin umur kita nambah, yang menatap kita makin banyak loh. Contoh, ketika saya belum menikah, yang melihat saya cuma ibu bapak saya. Aam, kamu kudu gini. Aam, kamu kudu gitu. Ibu jeung bapak we. Begitu saya menikah, matanya bertambah. Ibu, bapak, istri, mertua, ipar, tatapan nambah. Jadi mun kamera menambah, paham nggak ya? Tadi nama kamera dengan ukur bapak, emak, adik saya, udah. Begitu saya nikah, kamera istri biasanya lebih tajam, jarak jauh gak katingali. Mertua. Mertua laki, mertua perempuan, ipar. Tah, Bu, kabayang teh sama Anda. Kemudian dengan perjalanan waktu saya punya anak. Apa? Tambah anak saya. Dengan perjalanan waktu mereka makin dewasa, anak saya nikah, mantu. Bener teh? Geus kitu teh saya punya cucu, incu. Wih. Bu, Pak. Kabayang teh, makin berumur kita Pak, makin hati-hati dalam hidup. Karena kamera yang nyorot kita makin banyak. Kamera yang nyorot kita teh makin banyak. Belum lagi Bapak kalau dulu ketika staff ya, yang lihat Bapak cuma bos, cep. Tapi begitu Bapak jadi bos, yang natap Bapak, makin banyak tuh lihat. Kebayang nggak? Makin bertambah umur kita,
makin tinggi status sosial kita, sesungguhnya kita hidup kudu makin hati-hati. Kenapa? Karena mata yang melihat kita ini makin banyak. Dan disitulah kita kudu jadi teladan. Ya, gitu. Nah, saat kita jadi teladan, ada nggak sih manusia yang sempurna? Maka kalau kita sudah banyak yang natap, sebut sajalah kita dilihat sama anak kita, dilihat oleh mantu kita, dilihat oleh cucu kita. Jangan segan-segan kalau kita salah mengakui kesalahan kita. Kalau saya janji sama anak, nanti teh ya, anak saya masih kecil-kecil, nanti kita liburan ya ke taman safari. Pek teh, saya teh kalah karariweuh kerjaan. Saya bilang, teteh maafin papa ya, kayaknya ke taman safarinya enggak liburan Desember ini, mungkin nanti liburan sekolah. Saya teh kudu minta maaf Pak. Kenapa? Karena mata anak saya menatap bahwa bapak akan bawa libu. Nah, nu karunya anak saya teh halo-halo ke babaturana, aku ya nanti ya liburan mau ke, kamu mau kemana? Aku mah nggak tahu, aku mau taman safari. Kabayang teku Anda pas gitu teh bapaknya bilang nggak jadi. Nah, bapak kita teh mempermalukan anak kita di depan anak-anak. Jangan gini, budaknya ngerti. Jangan gitu. Mungkin dia sudah halau-halau sama temennya, bahkan halau-halau sama gurunya. Anak-anak, di liburan Desember ini siapa yang mau piknik? Eta anak Anda panghulana, saya. Kemana? Nah, taman safari. Begitu udah liburan pada masuk, ibu gurunya, Agus jadi ke taman safari, gimana coba ceritakan Agus? Duh, bapak kita teh mempermalukan anak kita. Makanya Pak, asli sejujurnya saya teh suka meluk anak saya. Maafin papa ya, bisi ada janji-janji papa yang tidak terpenuhi. Teteh maafin. Kenapa? Bisi Pak, kita teh ngomong asal ngomong padahal terekam, dan persoalannya ini menyangkut harga diri anak kita di depan teman-temannya gitu loh ya. Nah, jadi dengan demikian hati-hati dengan ucapan dan perilaku, karena itu akan kita menjadikan Nabi SAW itu teladan. Laqad kana lakum, sudah ditemukan Bu? Al-Ahzab tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau kamu yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, kamu kudu menjadikan Rasul itu sebagai teladan. Nah, jadi ternyata manusia itu dibentuk, satu oleh omongan yang kita dengar terus, dua oleh pembiasaan, latihan, tiga oleh keteladanan, oleh role. Nah, persoalan role model itu gini Bu, ada yang ngasih keteladanan yang baik, ada ngasih keteladanan yang buruk. Nah, biasanya manusia itu kalau nggak diberi nilai, dia itu netral melihat keteladanan. Pokoknya mah aku mah pengen jiga si fulan, aku mah pengen jiga si fulan. Nah, sekarang ini problem kita semua. Seringkali anak-anak kita nonton IG, nonton YouTube, yang jadi keteladanannya teh kadang bukan orang baik. Ya, maka tidak sedikit orang tuanya ngomongnya udah bener, membiasakannya udah bener, ngasih contohnya udah bener, tapi anak-anak kita menonton YouTube, Instagram, yang mana tontonan tadi banyak yang nggak bener. Nah, itu PR kita zaman sekarang. Dulu ketika saya kecil, ya yang saya tonton TVRI, itu pun TV nate hitam putih, aya nu berwarna kacana.
Anak-anak sekarang mah ngomong gini teh nyambung ya. Jadi kacana teh nu luhur hejo bere, jadi seperti pelangi eta teh TV berwarna ya. Sekarang Bu, kadang-kadang guru ngomong budak nonton apa. Jadi sebenarnya tantangan kita sekarang ini adalah justru di role model. Tantangan kita sekarang ini di keteladanan. Nah bahaya nggak? Udah mah anak teh nontonnya nggak bener di YouTube, di IG, di TikTok. No ditonton teh gutak gitek mantek budak teh keur makan teh tuk tak tuk naon atuh lina doa atuh budak teh keur makan teh gutak gitek atuh padahal indung bapana tara gutak gitek. Nah ya nggak sih? Nah hari anak makan teh gutak tek bapakna teu bisa gutak gitek teh, ibu mah komo tapi nah anak gutak gitek. Nah itu PR kita Pak. Nah berarti betapa penting, sangat penting kita ini mengulang kata-kata yang baik, membiasakan yang baik, memberikan contoh yang baik, karena kita bersaing dengan apa? Dengan tontonan. Karena oleh mereka di bawah sadar tuh masuk. Jadi mindset, jadi kerangka pikir. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ya. Nah, kita ini kenapa kudu sering dengar yang benar? Kenapa kita kudu membiasakan yang benar? Kenapa kita kudu punya contoh yang benar? Kenapa? Kenapa? Saya ulangi ya. Kita kan kudu dengerin yang benar. Kudu membiasakan yang benar, kudu punya contoh. Kenapa? Apa? Ya karena kita hidup di dunia teh sementara. Naon jauh-jauh Anda teh jawab teh. Hidup kita teh sementara, kudu bener hidup teh. Karena singkat. Andai kan hidup kita bisa 1000 tahun, 2000 tahun, bisa santai-santai. Masalahnya hidup kita teh singkat loh. Singkat banget, ya. Paling orang sekarang harapan hidup orang Indonesia 70 tahun. Dan terbukti menurut riset, bapak-bapak lebih pendek umur daripada ibu. Jadi ibu siap untuk jadi janda yang ditinggal wafat oleh, karena Bu, ini mah hasil riset di BPS. Jadi laki-laki itu Pak, Bapak kudu banyak insafnya. Urang teh peluang meninggal lebih dulu lebih besar loh daripada istri. Makanya kalau di riset, janda yang ditinggal wafat oleh suami jauh lebih banyak dibanding dengan duda yang ditinggal wafat oleh istri. Sampai gini, kenapa ya laki-laki itu lebih pendek umur? Ada jawaban canda, karena dia capek ngadepin perempuan. Bapak, kenapa laki-laki pondok umur dibanding dengan perempuan? Karena bapak saya lihat lelah banget ngadepin istri. Tapi itu jawaban yang canda. Jawaban ilmiahnya bukan begitu. Jawaban ilmiahnya karena perempuan lebih kuat nahan sakit daripada laki-laki. Ya, ibu, laki-laki dibanding perempuan, memang laki-laki sok juga gagah. Batuk saeutik, mama, tuh demam saeutik, mama. Ayah teh lieur hayang dikompres. Ayah bubur teh. Bu, suami ibu ogo kan? Bapak, akui weh.
Jadi ternyata laki-laki itu lebih manja, perempuan lebih tough, lebih kuat. Saya tahu di sini hampir semua ibu boleh jadi pernah begadang saat anaknya sakit, dikompres, ditungguan. Salaki Anda mah bawa we selimut, pindah, besok ayah kerja. Ibu mah gendong, tidurin, bangun lagi, siang nage gitu. Saya berani jamin tidak sedikit ibu yang begadang 2 malam kuat karena anaknya sakit. Bapak, kita mau mual kuat. Mual kuat. Saya banyak menemukan seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, dia bisa nikah lagi. Ada banyak orang yang melamar dia, dia bilang takut bapak. Jadi si perempuan tuh ditinggal wafat, masih muda, umur 27 tahun. Terus apa? Takutnya cocok jeung barudak. Banyak loh. Dan akhirnya si perempuan itu membesarkan anaknya tanpa kehadiran laki-laki. Betul kan, Bu? Itulah hebatnya perempuan. Tapi laki-laki lebih hebat lagi. Saya baru tahu kalau laki-laki itu lebih sayang sama anak ketimbang ibu-ibu. Begitu istrinya meninggal, dia cepet nikah lagi. Pas ditanya, kenapa kamu cepet-cepet nikah? Kasihan, barudak nggak ada ibunya. Nah, gitu. Mulia tidak? Mulia. Kamu masuk gitu. Jadi kan tidak sedikit ya. Tidak sedikit laki-laki ditinggal wafat ku istrina, cepet nikah lagi dengan alasan barudak kumaha, siapa yang ngurus ya. Tapi perempuan juga begitu ditinggal wafat oleh suaminya, aku nggak nikah lagi, khawatir anak-anak tidak cocok dengan bapaknya. Jadi laki dan perempuan ternyata sama-sama mulia. Sama-sama mulia. Nah, Anda mah terido di gimana? Beda ibu-ibu ke gelah aing cenah. Nah, tapi terbukti bahwa perempuan mah lebih kuat nahan sakit. Lebih sabar, ada dokter bilang gini, kalau seorang perempuan, maaf ya, kena penyakit berat, bahkan cancer gitu, ada loh stadium 3 bahkan suaminya belum tahu, dia sembunyikan sakit itu. Ada loh banyak perempuan, dan dia diperiksa ke dokter sendirian. Ibu dengan siapa? Saya sendiri aja. Kuat. Sakalina salaki kena kanker, datang teh 2 elep, ditungtun ku indung bapana, diusapan ujang bager singkuat, diusapan. Wah, kieu ngalempreh atuh saudara. Justru niku teh cepet maut gitu. Jadi Pak, tong ogoan mun hayang panjang umur, mun bapak olokan, siap-siap pondok umur. Mun tough, strong kan gitu, kuat mental, panjang umur. Tanu, nyari ya nyari itu sebelah dia. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ternyata fakta ya. Nah, jadi kenapa kita ngomong kudu bener, pembiasaan kudu bener, keteladanan kudu bener? Karena kudu sadar hidup teh sebentar. Pada akhirnya kita hanya bakal jadi sejarah. Dengar ibu bapak, kita ini hanya punya 3 waktu. Masa lalu yang jadi sejarah, masa depan yang misterius, masa kini yang jadi milik kita. Dengar baik-baik,
kita teh cuma punya 3 waktu masa lalu yang akan jadi sejarah. Masa depan misterius, kita nggak tahu. Punya kita masa kini. Matak ngomong yang benar, kelakuan yang benar, kati contohnya kita hidup di masa kini. Kalau masa kininya benar, insya Allah kita menyimpan kebaikan untuk masa depan kita, dan kita secara tidak langsung menyimpan sejarah untuk masa lalu kita. Sok Pak Bu, bapak-bapak, kalau bapak sayang sama istri, perhatian sama istri, jadi teladan anak-anak. Misalnya bapak meninggal, ya, itu teh jadi sejarah. Cik istri bapak teh, Aa, pokoknya Aa kalau jadi bapak, contoh almarhum bapak kamu, bapak kamu mah bager. Nah berarti jadi sejarah baik. Karena bapak meninggalkan jejak yang baik, maka walaupun sudah meninggal, yang diingat bapak kamu mah itu udah bager, bapak kamu mah dermawan, bapak kamu mah ahli ibadah, bapak kamu mah kumamah di gimana tara ngalawan, cicing we. Duka eta nu bikin bapak kamu pondok umur teh. Anda mah mau ngomong gitu, moal gitu. Nah, jadi artinya Pak, mun bapak soleh ayeuna, sekarang soleh, kalem Pak, kita akan jadi bahan pembicaraan baik. Tapi maaf bapak-bapak, kalau kita hidup sekarang semaunya, ngasal, nggak tanggung jawab, ngomong nyelekit, kelakuan, pokoknya mah bikin istri kita sakit hati, dolim kita. Terus bapak meninggal, itu omongan istri bukan kayak tadi. Pasti kieu, mun engke kamu jadi bapak satu saat, jangan sampai kayak bapak kamu. Bapak kamu teh parah pisan. Dan alhamdulillah Allah teh ngasih kekuatan ka mama. Pokoknya jangan seperti bapak kamunya gitu. Ngan hiji we mama teh dikasih pertolongan sama Allah, bapak kamu teh pondok umur, jadi penderitaan mama tuh nggak panjang banget gitu loh. Tapi inget loh jangan seperti bapak kamu, kan ngeri Pak kalau digituin. Jadi sebenarnya kita ini mau jadi apa tergantung sekarangnya. Oh indah loh Bu, kalau ibu meninggal lebih dulu, tak bermaksud mendoakan ya. Ibu meninggal lebih dulu, ibu teh wanita soleha, penuh perhatian, segala. Apa kata istri, kata suami ibu, teteh bager soleh. Dengar ya, mamah kamu mah hebat, bisa nemenin papa dalam suka dan duka. Mamah kamu teh sabar, bager soleh. Teteh menjadi istri contoh ibu kamu, pasti suamimu bahagia, papa itu bahagia dengan almarhumah ibumu. Sok teteh, karena ibu wanita soleh. Jangan sampai teteh adeknya, jangan sampai kayak mamah kamu. Mamah kamu mah serba salah. Ayah ge hampir teu kuat mun teu inget kamaraneh mah. Teh Bu, matak saya lagi tanya, kenapa omongan kita kudu bener, kelakuan kita kudu bener, keteladan kita kudu bener. Dah hidup kita teh akan jadi sejarah. Nanti orang mengenang kita seperti apa, tergantung sekarang. Karena manusia itu punya 3 waktu. Masa lalu yang akan jadi sejarah, masa depan yang kita nggak tahu loh masa depan. Sekarang berarti berjuanglah sekarang, ya. Nah ini yang diingatkan di dalam surat Ghafir ayat 39. Surat Ghafir, ya, ayat 39. Surat Ghafir halaman 471, ya. Sudah ditemukan? Ya qaumi, itu ayatnya. Betul itu? Ya qaumi,
wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sesaat. Jadi dunia mah Bu, kesenangan sesaat. Maksudnya nggak kerasa gerasok ibu. Rasanya ibu teh anak ibu ya, baru kemarin TK, ayeuna teh budak teh geus ngagendong budak TK. Rasanya baru kemarin anak bapak teh TK diantarkeun ku bapak. Nah, ayeuna budak teh geus ngagendong budak. Nggak kerasa loh, ya? Iya, kadang-kadang gini. Iya ya, rasanya baru kemarin aku teh nganterin anak ke sekolah SD. Nah, ayeuna aku teh geus nganterin cucu. Berarti singkat hidup mah. Kehidupan dunia itu kesenangan yang singkat, ya. Ibu waktu usia 17 tahun kan nggak gini. Nggak gini, Ibu. Sekarang itu kan lebih bijaksana. Tapi secara body, secara kelakuan lebih, tapi secara body mah nggak bisa dilawan. Saya tahu di antara ibu di sini kan dulu ada yang anggota cheerleaders. Cung naik salto, caplek. Dulu anggota cheer. Ayeuna makanan tangga teh cepengan mama cepeng neng tong tarik teh ingat neng. Maksud saya apa? Hidup mah kesenangan yang singkat, nggak kerasa coba ya. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Ingat, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi. Makanya kita kudu meneladani Rasul, jadikan dia pelita hidup. Bu, kalau pelita itu kan kita jalan di tempat yang gelap, penerang. Jadi jangan melangkah kecuali berdasarkan pelita itu, petunjuk itu. Nah, makanya saya bilang, kenapa omongan kita kudu benar, pembiasaan kita kudu benar, teladan kita. Dah hidup mah singkat, nggak kerasa, ya. Dan Allah berfirman, wahai kaumku, Nabi mengatakan, wahai kaumku, inna hadhil hayatud dunya mata. Ingat loh, hidup dunia mah kesenangan yang singkat. Benar, kamu bisa menikmati kesenangan dunia, tapi sebenarnya singkat. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Ingatlah, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Nah, makanya ada satu doa yang harus selalu kita baca. Adanya di Al-Ahqaf ayat 15. Surat apa? Doa di Al-Ahqaf ayat 15. Nah, tapi yang jadi doanya di baris ketiga. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang Al-Ahqaf. Karena ada juga yang mirip, ya, belakangnya aja yang beda. Nah, di Al-Ahqaf ayat 15 itu doa yang sebaiknya dibaca. Kalau belum hafal, Anda lihat Qur'annya. Tapi itu di baris ketiga, karena baris pertamanya wa wasoinal insana biwalidayhi, itu bicara tentang kewajiban kita berbuat baik sama orang tua. Nah, di baris ketiga ada kata-kata, kalau umurmu sampai 40, kamu harus lebih dekat lagi sama Allah. Kamu kudu rajin berdoa, Robbi, ya Tuhan, auzi'ni, beri aku kekuatan, an ashkuro, untuk selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi Bu, Pak, kita ini kalau ingin meninggalkan jejak yang bagus, kalau ingin menyimpan investasi yang indah di masa depan, jadilah orang yang selalu berterima kasih.
Orang yang berterima kasih itu orang yang selalu menikmati apapun yang ada di genggamannya. Apa Bu? Menikmati. Mata kalau misalnya anggaplah ini dus makanan, ya. Orang syukur mah begitu dibuka dus teh langsung, ya alhamdulillah. Dia lihat makanan itu. Bagi orang yang kurang syukur mah, ini hanya buras. Ini nggak ada lontong. Ya. Bala-bala nggak ada. Bari ieu teh seep. Bu, Pak, gini Bapak-bapak, dengar baik-baik. Kalau Bapak di meja makan, disiapkan makanan oleh istri. Kalau suami yang syukur mah, fokus we, makasih mah. Bapak nikmati. Tah, nggak boleh gini. Coba aya sambal hejo, geus kitu teh aya kurupuk, komo mun aya peuteuy. Gini, begitu Bapak ngomong yang tadi, rasa syukur Bapak berkurang loh. Paham maksud saya? Iya kan, di meja nih, ya. Istri kita teh tos masak sayur lodeh, ya. Udah ada tahu tempe. Fokus we, Pak. Alhamdulillah mama, nih raoski fokus saya karena tempe, karena tahu, karena sayur lodeh. Terus Bapak ngomong kia, coba mun aya kurupuk, coba. Kadang sok kayak gitu ya. Nah, Pak, eta teh bakal mengurangi rasa syukur kita. Iya, mata katanya Nabi mah kalau disodorkan makanan di depannya, beliau memakannya. Dan kalau tidak suka, tidak pernah mencelaknya. Itu syukur. Artinya beliau memakannya teh sudah we. Tara gini, nan sakieu? Naon deui atuh? Cek istrina teh, emang duitnya sabaraha? Nah, kan jadi nyari hate. kan gitu. Nan sakieu ya teh? Tempe jeung tahu. Istrina kieu, emang duit sabaraha? Suaminya teh kieu we. Paul. Mah jadi nggak enak, Pak. Ya. Ya. Bapak jangan pernah negur penampilan istri kalau Bapak nggak pernah ngemodalin. Bapak tong negur kulit istri kita kereng, nggak jelas warna. Dengar Bapak, no comment. Kalau Anda nggak pernah ngasih, kecuali kalau gini, mah yes 10 juta ke kahirupan rumah tangga, iya 5 juta ya mah keur mamah beli skincare. Kadenya mun kurang beli skincare, ngomong lagi ke papa, ternyata wajah istri kita kucel kumel banget sesehen. Maka bapak boleh bilang, makan ayah teh ngasih uang untuk skincare, nah dipesarkan tomat. Jadi gini Pak, jangan nuntut yang aneh-aneh kalau kita nggak ngasih modal, gitu aja. Itu teh supaya kita punya rasa syukur. Jadi Robi auzi'ni an ashkura nikmatakalati an'amta alayya wa an amala solihan. Ya Allah, beri kekuatan agar aku bisa mengisi sisa umurku dengan amal soleh. Nah itu Bu, amal soleh, pokoknya amal soleh. Dan Bapak Ibu, tidak perlu kita mencari kebahagiaan dari pujian orang. Jangan. Kenapa? Da orang mah kadang menghargai, kadang lupa menghargai. Jadi gimana? Pokoknya mah amal soleh. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita ini sekarang nanti akan jadi sejarah atau menjadi simpanan masa depan. Jadi apa? Wa an a'mala solihan taruduhu wa aslili fi dzurriyyati. Ini Al-Ahqaf 15. Bereskan ucapan dan perilaku saya supaya jadi teladan, tuh teladan untuk generasi setelah aku. Jadi mari kita selalu mengisi hidup dengan amal soleh, mengisi hidup dengan syukur.
wa aslih li fi dzurriyyati. Semoga itu teh jadi teladan bagi anak cucu. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku tobat. Nah, harus banyak tobat ke Allah, banyak minta maaf sama orang gitu. Jangan malu untuk meminta maaf Pak ke istri. Maafin ayah ya, isi ada janji-janji ayah yang tidak terpenuhi. Ibu jawabnya apa? Mun suami ibu, maafin ayah ya, bisi ada omongan janji yang tidak ibu jawabnya apa? Ya atuh ayah, mamah ge sama minta maaf. Gitu ulah ya mah. Tumben minta hampura. Atau kieu, aduh taubat nih, taubat. Aduh taubat nih, baru denger Ustaz Aam taubat nih. Ibu, kalau suami ibu tiba-tiba maafin, ya tuh ayah mama ge minta maaf gitu. Aduh taubat nih. Atau malah kia ayah ayah minta maaf ya gitu. Dosa naon? Ngaku sih ya. Nah, jangan juga. Ngaku tumben minta maaf biasanya ge enggak. Dosa naon sih sok? Kalau diinterogasi sok aneh kadang-kadang. Jadi apa Bu? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan berserah diri alias husnul. Bu, jadi kita itu perlu menjadikan Nabi sebagai teladan tuh karena hidup kita singkat. Saking singkatnya ya. Betapa kita ini kudu berpacu dengan waktu. Tidak ada waktu yang tersisa terlewatkan kecuali kita yakin itu diisi dengan amal soleh. Dimulai dengan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Terus selalu mengisi hidup dengan amalan soleh. Terus apa? Berikan keteladanan, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ucapan dan perilaku aku supaya jadi teladan. Inni tubtu ilaika, banyak tobat sama Allah. Ya Ibu, sebenarnya yang dicari oleh kita mah ampunan. Ampunan dan keselamatan. Itu yang kita cari. Apa buktinya? Begitu Bapak selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? Astagfirullah. Berarti minta apa? Yang kedua keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta. Kebayang nggak Pak Bu? Tiap sholat kita minta dua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, Engkau pemilik keselamatan, darimu keselamatan, beri saya keselamatan. Jadi dalam hidup mah dua. Dapat ampunan, dapat keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi untuk bisa selamat dunia, selamat akhirat tadi ya, ucapan kita benar, pembiasaan kita benar, keteladanan kita benar, jiwa syukur kita kuat, kita selalu ingin memberikan contoh yang bagus, kemudian kita ini selalu mengisi dengan amal soleh ya, dan kita selalu bertobat mohon ampunan. Dan tentu saja wa inni minal muslimin. Ya Allah, kalau satu saat aku berpulang, wafatkan aku husnul khotimah. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan bagi yang ingin ikut Run for Palestine hari Minggu di GOR, kita tunggu ya. Nah, bagi yang nggak kuat mah calik weh kan gitu. Oke, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.